Demikianlah keadaan segera menjadi senyap. Hanya desir angin di rerumputan serta semak-semak yang kedengaran gemerisik lembut. Di kejauhan terdengar suara binatang malam, serta gonggong anjing yang berebutan mangsa. Di mulut goa si Merodro itu menggeletak sebelah menyebelah dua sosok tubuh yang sama sekali tak sadarkan diri. Baru beberapa saat kemudian, oleh kesegaran angin yang mengusap wajahnya, orang itu yang telah bertempur mati-matian melawan Maisa Jenar, yang ternyata mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga dialah yang pertama-tama dapat menarik nafas dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Tetapi demikian ia berusaha bergerak, terdengarlah ia mengeluh perlahan. Ternyata tubuhnya terasa nyeri dan sakit seluruhnya. Untuk beberapa saat orang itu terpaksa berdiam diri, mengatur jalan pernafasannya serta berusaha untuk menguasai kembali pikirannya. Angin masih berhembus perlahan-lahan, dan ini telah menolong menyegarkan tubuh orang itu. Sehingga beberapa saat kemudian ia berhasil dengan susah payah mengangkat tubuhnya dan duduk bersandar pada kedua tangannya. Berkali-kali ia menarik nafas panjang. Keringat dingin masih saja mengalir membasahi seluruh pakaiannya. Baru setelah tubuhnya terasa bertambah segar, ia perlahan-lahan bangkit berdiri. Ketika ia memandang ke daerah sekelilingnya, tiba-tiba matanya tertumbuk pada tubuh yang masih terbaring tak bergerak beberapa langkah dari mulut goa. Sekali lagi ia menarik nafas. Ia tahu benar bahwa pukulan lawannya itu adalah pukulan yang tiada tara dahsyatnya. Perlahan-lahan dan tertatih-tatih ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati Maisa Jenar yang masih belum sadar. Dengan mata yang bercahaya, orang itu memandangi tubuh Maisa Jenar dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Memandangi tubuh yang meskipun tidak setinggi dia, tetapi tampak kokoh bagaikan seekor banteng. Ketika orang itu melangkah selangkah lagi mendekati Maisa Jenar, terasa bahwa tubuhnya semakin terasa sakit. Karena itu ia berhenti dan duduk di atas padas beberapa langkah dari tubuh Maisa Jenar yang masih terbujur tak bergerak. Ia terpaksa menahan diri, tidak segera mendekatinya sampai tubuhnya sendiri agak terasa kuat. Karena itu dibiarkannya Maisa Jenar terbaring tak bergerak beberapa langkah di hadapannya. Ketika sekali lagi angin malam membelai tubuh-tubuh yang sedang kesakitan itu, tampak bahwa Maisa Jenar mulai bergerak-gerak. Dan sesaat kemudian ia sudah dapat membuka matanya, meskipun masih samar-samar, apalagi di dalam kegelapan malam. Yang pertama-tama dilihatnya adalah bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dan sesudah itu matanya tertumbuk pada tubuh tinggi tegap berdada lebar, duduk di atas padas di hadapannya, yang dengan tajam memandanginya seperti sebuah bayangan hantu hitam yang akan menerkamnya. Tetapi pada saat itu ia sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri. Sambungan-sambungan tulangnya terasa seperti lepas dan tak dapat dikuasainya.
Karena itu kalau terjadi sesuatu, ia sama sekali tak dapat membela diri. Maka sekali lagi Maisa Jenar memejamkan matanya untuk mengumpulkan ingatannya. Dan perlahan-lahan ketika tubuhnya terasa semakin segar karena angin malam yang lembut, ingatannya pun sedikit demi sedikit menjadi cerah kembali, meskipun kepalanya masih saja pening dan seperti berputar-putar. Apa yang baru saja dialami menjadi semakin jelas dalam kepalanya. Bagaimana ia mempergunakan ilmu kepercayaannya Sosro Birawa, dan bagaimana orang yang dihantamnya itu merentangkan tangannya dan selanjutnya disilangkan di muka wajahnya. Dan sekarang orang yang dikenai ilmunya itu ternyata masih saja hidup dan duduk di dekatnya. Mengingat hal itu, Maisa Jenar tiba-tiba merasa gembira sekali, dan kegembiraannya itu telah sangat mempengaruhi keadaannya, sehingga tiba-tiba ia dapat duduk, meskipun dengan susah payah untuk menegakkan tubuhnya yang duduk lemah seperti tak bertulang. Meskipun demikian, wajah Maisa Jenar tampak cerah dan matanya menyorotkan cahaya segar. Demikian pula orang yang duduk di atas padas itu. Ketika ia menyaksikan Maisa Jenar telah dapat duduk, ia pun menjadi gembira. Senyum yang tulus telah menggerakkan bibirnya. Perlahan-lahan, dengan suara parau ia menyapa. "Tidakkah Kisana mengalami sesuatu?" Maisa Jenar tersenyum pula, meskipun agak kecut. "Bagaimana aku mengatakan bahwa aku tidak mengalami sesuatu? Kalau bangun saja rasanya seperti tak mungkin," jawab Maisa Jenar. Orang itu menundukkan kepalanya seperti menyesali dirinya. "Maafkan aku," katanya kemudian. Mendengar kata-kata itu, segera Maisa Jenar menyahut, "Jangan Kisana menyalahkan diri sendiri. Akulah yang seharusnya minta maaf kepada Kisana. Sebab akulah yang pertama-tama memulai. Berbahagialah aku bahwa Kisana ternyata sehat walafiat karena kesaktian Kisana. Kisana salah duga. Aku pun mengalami keadaan seperti Kisana. Sampai sekarang aku masih belum berhasil untuk mencapai jarak kedekat Kisana terbaring. Karena seluruh sendi, tulang-tulangku sakit bukan kepalang. Karena di dalam tangan Kisana tersimpan aji Sosro Birawa," saut orang itu sambil tertawa lirih. Maisa Jenar menarik nafas dalam-dalam. "Sekali lagi, maafkan aku," kata Maisa Jenar. "Tidak apalah. Malahan aku merasa suatu keuntungan. Mendapat kehormatan mencicipi ilmu Kisana yang maha dahsyat itu. Dan dengan demikian, aku mengenal Kisana. Yang pasti, salah seorang murid dari Paman Pengging Sepuh," jawab orang itu. Maisa Jenar mengangguk perlahan. "Benar Kisana. Aku tinggal satu-satunya murid yang masih harus menjunjung tinggi nama kebesaran Ki Ageng Pengging Sepuh almarhum. Untung jugalah bahwa aku tidak binasa kali ini. Kalau hal ini terjadi,
berakhirlah nama perguruan Pengging. Bukankah Kisana telah mempergunakan aji lebur seketik? Terpaksa, hanya sekedar supaya aku tidak lumat. Koman orang itu seperti kepada diri sendiri. Benar Kisana. Kisana sama sekali benar. Akulah yang terlalu lancang. Tetapi siapakah sebenarnya Kisana? Bukankah lebur saketi itu menurut guruku almarhum dan yang kukenal adalah milik Ki Ageng Sorodipoyono? Potong Maisa Jenar. Kisana menebak dengan tepat. Karena itu ketika Kisana mengatakan bahwa Kisana adalah orang Pangrantunan, segera aku menjadi curiga. Sebab Pangrantunan adalah daerah masa kanak-kanakku. Aku adalah anak Ki Ageng Sorodipoyono, jawab orang itu. Apakah Kisana yang disebut Ki Ageng Gajah Soro? Tanya Maisa Jenar. Benar Kisana. Akulah yang bernama Gajah Soro, jawab orang itu. Mendengar jawaban itu, Maisa Jenar jadi merenung. Untunglah bahwa tak terjadi sesuatu dalam pertempuran tadi. Kalau saja ada salah langkah, maka akibatnya akan mengerikan. Salah satu di antaranya pasti binasa. Sebab ajian seperti Sosro Birawa dan Lebur Saketi mempunyai daya yang dahsyatnya luar biasa. Tidak hanya sebagai ajian yang dipergunakan untuk menyerang, tetapi juga untuk bertahan. Sejenak kemudian terdengarlah Ki Ageng Sorodipoyono bertanya kepadanya. Tetapi sampai sekarang Kisana belum menyebutkan nama Kisana. Maisa Jenar seperti tersadar dari renungannya. Maka jawabnya, namaku adalah Maisa Jenar. Maisa Jenar? Aku belum pernah mendengar nama ini dari ayahku, yang sering menyebut-nyebut nama sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya. Bukankah seorang murid Ki Ageng Penggih itu terbunuh? Iya, bahkan tidak saja ia muridnya, tetapi juga putranya. Gajah Soro mengangguk-angguk kepalanya. Ki Kebo Kenongo, bukankah begitu? Kata Ki Ageng Soro kemudian. Ya, jawab Maisa Jenar pendek. Kakaknya Ki Kebo Kanigoro kabarnya lenyap tak meninggalkan bekas. Sambung Gajah Soro. Dan Kisana? Adakah Kisana mempunyai sebutan yang lain? Semua yang Kisana katakan adalah benar. Akulah yang sedikit sekali mengenal sahabat-sahabat guruku. Mungkin ini disebabkan guru sudah lama melenyapkan diri, dan akhirnya diketahui bahwa beliau telah wafat, sehingga tidak banyak yang dapat diceritakan kepadaku. Adapun mengenai aku sendiri, memang benarlah kata Kisana. Sebab sejak aku menjadi prajurit, aku selalu dipanggil dengan nama Toh Joyo.
Tohjoyo. Ya, Tohjoyo. Kalau nama ini memang pernah aku dengar. Tidak saja dari ayahku, tetapi hampir setiap orang menyebutnya sebagai pengawal raja. Tetapi kenapa Kisana sampai di sini? Akhirnya dengan singkat Maisa Jenar bercerita tentang segala-galanya yang pernah dialami. Juga tentang pertemuannya dengan Ki Ageng Soro Dipoyono di Pangrantunan. Dan pertemuannya dengan Ki Ageng Lembusoro. Memang anak itu agak bengal. Biarlah lain kali aku yang mengurusnya. Juga tentang sepasang uling yang sampai sekarang masih aku biarkan saja sambil menunggu orang-orang golongan hitam itu berkumpul. Tetapi yang penting sekarang, apa yang kita lakukan? Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepala sambil memandangi mulut goa yang masih saja ternganga seperti mulut seekor naga raksasa yang siap menelannya. Beberapa saat ia agak kebingungan, tetapi akhirnya ia berkata, "Kalau saja tadi aku tahu bahwa Kisana adalah Ki Ageng Gajah Soro, maka aku kira aku tidak akan mengganggu Kisana. Nah Kisana, sekarang terserah kepada Kisana akan kedua keris itu. Tidak. Kisana lebih berhak untuk mengambil serta menyerahkan kembali ke Istana Demak," jawab Gajah Soro. "Aku adalah seorang perantau," saut Maisa Jenar. "Aku kira lebih aman kalau Kisana yang menyimpannya sampai datang waktunya untuk diserahkan kembali kepada yang berhak nanti." Tampaklah sejenak Gajah Soro merenung menimbang-nimbang. Akhirnya ia berkata, "Baiklah. Sekarang kedua pusaka itu kita ambil dan kita bawa pulang. Bukankah Kisana sudi singgah ke Banyu Biru sehari atau 2 hari? Atau sampai pada saat pertemuan kalangan hitam? Di sana dengan aman, segala sesuatu dapat kita bicarakan." Tentu saja Maisa Jenar tidak dapat menolak ajakan itu. Karena itu ia pun segera mengiyakan. Maka setelah itu, setelah mereka merasa bahwa tubuh mereka telah dapat dibawa berjalan, masuklah mereka dengan sangat hati-hati ke dalam goa itu dan langsung menuju ke ruang di mana kedua pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Intan disimpan. Setelah menyembah beberapa kali, maka diambillah kedua pusaka itu dan dibawa keluar seorang satu dengan tujuan untuk membawanya ke Banyu Biru, ke rumah Ki Ageng Gajah Soro, yang untuk selanjutnya akan dibicarakan penyerahannya kepada yang berhak di Istana Demak. Tetapi belum lagi mereka sempat meninggalkan daerah Bukit Tidar. Tiba-tiba mereka mendengar derap langkah kuda yang cukup banyak mendaki Gunung Tidar dari arah utara. Kedatangan mereka ini sudah pasti sangat mengejutkan Maisa Jenar maupun Ki Ageng Gajah Soro. "Siapakah mereka?" tanya Maisa Jenar.
Entahlah, jawab Ki Ageng Gajah Soro sambil menggelengkan kepalanya. Derap kuda itu semakin lama semakin dekat, dan tampaknya mereka langsung menuju ke arah goa. Mereka menuju kemari, desis Gajah Soro. Iya, mereka menuju kemari, ulang Maisa Jenar. Lalu, bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Gajah Soro ingin mendapatkan pertimbangan. Dalam kondisi tubuh mereka yang hampir remu itu, sudah pasti bahwa mereka tak dapat berbuat apa-apa seandainya yang datang itu akan membahayakan. Karena itu yang sebaik-baiknya bagi mereka adalah menghindari orang-orang berkuda itu. Dalam keadaan kita yang seperti ini, sebaiknya kalau kita menghindar dari mereka, kata Maisa Jenar. Baiklah, marilah kita bersembunyi, jawab Gajah Soro. Sementara itu, kuda-kuda itu semakin dekat. Segera Gajah Soro dan Maisa Jenar mencari tempat untuk berlindung di bawah semak-semak yang rimbun. Belum lagi mereka selesai menempatkan diri, muncullah dari balik padas beberapa orang berkuda. Meskipun gelap malam masih menyelimuti, tetapi remang-remang mereka dapat juga menyaksikan tubuh orang-orang berkuda itu. Tepat di muka gua mereka menghentikan kuda mereka, dan langsung dengan suara lantang terdengar salah seorang dari mereka berteriak, "Hei Simarodra, apakah kamu sudah gila? Kau biarkan semua penjaga-penjagamu tertidur." Suara itu melontar memukul dinding-dinding padas dan dipantulkan kembali berturut-turut beberapa kali. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Berkali-kali orang itu berteriak-teriak memanggil, tetapi juga tak pernah ada jawaban. Akhirnya mereka berhenti berteriak. Rupanya ada sesuatu yang tidak beres ini. Hei kamu, bangunkan semua orang yang tertidur, juga pengawal-pengawal gerbang itu, kata salah seorang di antara orang-orang itu kepada pengikutnya. Baik Ki Lurah, jawab salah satu di antaranya. Dan sejenak kemudian terdengar langkah seekor kuda menjauh. Sementara itu Gajah Soro dan Maisa Jenar beruntung dapat menyaksikan orang-orang berkuda itu dengan jelas. Yang berkuda paling depan adalah dua orang yang gagah tegap, meskipun badannya tidak begitu besar. Mukanya tampak panjang meruncing, dan masing-masing menggenggam sebuah cemeti panjang. Mereka tampak hampir seperti dua orang kembar. Ketika Maisa Jenar sedang menduga-duga, terdengarlah Gajah Soro berbisik, "Itulah sepasang uling dari Roh Bening. Yang di sebelah kanan itulah yang tua, dan yang disebut uling putih. Sedang yang lain adalah uling kuning." Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah mereka yang bernama uling putih dan uling kuning. Kedatangan mereka sudah pasti untuk menuntut dendam akibat terbunuhnya salah seorang kepercayaannya.
Sebentar kemudian datanglah beberapa orang berlari-lari ke arah goa itu pula. Mereka adalah anak buah Simorudra yang tertidur karena kekuatan sirip gajah soro. Salah seorang di antaranya yang gemuk agak pendek, bertubuh kuat seperti seekor orang hutan, maju mendekati sepasang uling yang masih saja duduk di atas kudanya. "Salam kami untuk sepasang uling dari Ropening." Rupanya kakak beradik uling itu sama sekali tak memperhatikan siapa itu. Bahkan salah seorang dari mereka membentak, Sakayon, di manakah suami istri macan liar itu?" Rupanya yang dipanggil Sakayon itu tersinggung juga hatinya. "Buat apa kau cari mereka?" jawabnya. "Jangan banyak cakap. Cari mereka," bentak uling kuning. Terdengar Sakayon mendengus. Kau kira kau bisa memerintah aku? Tanyakan dengan baik. Aku akan menyuruh salah seorang untuk memanggilnya. Sepasang uling yang kasar itu menjadi marah. "Kalau kau masih juga berlagak, aku patahkan lehermu," teriaknya kemudian. Tetapi Sakayon sama sekali tidak takut. Malahan terdengar ia tertawa. "Kau jangan main gila di sini. Katakan apa perlumu. Kalau suami istri Simorudra tidak ada, akulah yang harus menyelesaikan semua soal." Ternyata uling kuning hatinya lebih mudah terbakar daripada kakaknya. Hampir saja ia memutar cemetinya kalau uling putih tidak mencegahnya. Sedang Sakayon pun telah pula menarik pedang pendek tetapi besar seperti tubuhnya. "Jangan layani dia, kuning," kata uling putih sambil menarik gekang kudanya dan melangkah beberapa langkah maju. "Baiklah Sakayon, aku tunduk kepada peraturanmu. Tolong katakan kepada suami istri Simorudra bahwa aku ingin menemui mereka," kata uling kuning. Sakayon yang merasa mendapat kemenangan membusungkan dadanya sambil menjawab, "Itu baru tamu yang namanya tahu diri." Lalu katanya kepada salah seorang anak buahnya, "Panggilkan Kilurah. Katakan bahwa kakak beradik dari Ropening ingin menemuinya." Orang yang disuruhnya itu segera berlari ke dalam gua. Tetapi sebentar kemudian ia telah muncul kembali dengan nafas yang terengah-engah. "Kakang Sakayon, Kilurah tidak ada di dalam goa. Bahkan ruang penyimpanan yang tidak pernah terbuka itu pun tampaknya telah dibuka dengan paksa," katanya gugup. Sakayon sangat terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meloncat dengan tangkasnya masuk ke dalam goa. Menilik gerakannya, maka Sakayon pun pasti termasuk orang yang berilmu tinggi. Mungkin ia adalah kepercayaan suami istri Simorudra. Sakayon telah keluar dari dalam goa. Gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan hatinya.
Sejenak kemudian, tanpa berkata apapun, ia berlari ke samping gua, di mana si Merodro tadi lenyap. Mereka telah mempergunakan pintu rahasia ini. Pasti terjadi sesuatu atas mereka. Kemudian ia berlari-lari ke arah tamu-tamunya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.